Pemirsa, seorang buruh bangunan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh dibekuk polisi karena mencabuli anak di bawah umur. Kasus pencabulan terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Saat digeledah, polisi mendapati rekaman tindak asusila tersebut di handphone pelaku. RI 24 tahun digelandang polisi atas tuduhan tindak asusila. Buruh bangunan di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil ini ditangkap atas tuduhan mencabuli bocah berusia 5 tahun. Dalam pemeriksaan diketahui, pelaku mencabuli korbannya 3 kali di bulan September tahun 2021. Kasus berawal saat pelaku bekerja memasang keramik di rumah orang tua korban di Kecamatan Gunung Meriah. Saat kondisi rumah sepi, pelaku kemudian merayu korban dengan modus meminjamkan ponsel. Pelaku kemudian mencabuli korban dan merekam aksi bejatnya. Kasus kekerasan seksual terhadap bocah 5 tahun ini terbongkar setelah korban menceritakan tindak asusila yang menimpanya kepada orang tua. Keluarga yang geram lalu melaporkan pelaku ke polisi. Dan kita temukan barang bukti berupa 1 unit handphone yang di dalam handphone tersebut terdapat video rekaman pada saat pelaku melakukan pelecehan terhadap korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 50 Konon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman 16 tahun penjara. Pemirsa, seorang mahasiswa asal Sumatera diamankan polisi karena telah mencabuli anak perempuan yang masih berusia 6 tahun di sebuah masjid di Pekanbaru. Pelaku diamuk massa saat akan diamankan. MH, seorang mahasiswa asal Sumatera, dihakimi warga setelah diketahui mencabuli seorang bocah berusia 6 tahun. Beruntung polisi yang berada di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku cabul ini ke kantor Polres Pekanbaru. Pelaku mencabuli korban di dalam sebuah masjid di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Saat dirinya baru tiba di kota Pekanbaru untuk mengunjungi adiknya di masjid tersebut. Pelaku mengaku mencabuli korban karena sering menonton film porno. Dengan inisial MH, ya. Merupakan mahasiswa, ya, mahasiswa di luar negeri, ya, jadi mahasiswa di luar yang sedang berlibur ke Pekanbaru mengunjungi saudaranya di salah satu masjid yang ada di kota Pekanbaru, yang ada di Kecamatan Sukajadi, ya, melakukan tindakan tidak senonoh, ya, terhadap seorang anak perempuan yang baru berumur 6 tahun. MH telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Polresta Pekanbaru. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang pengusaha kolam renang di Kota Mobagu, Sulawesi Utara juga tega mencabuli anak di bawah umur. Aksi tak terpuji pelaku berulang kali terjadi sejak tahun 2019. Di usia senja, pria ini akan menjalani kehidupan sehari-hari di balik jeruji, jauh dari keluarga dan tak bisa bebas melakoni rutinitasnya. ST, pengusaha kolam renang di Kota Mobagu, ditangkap lantaran diduga mencabuli anak berusia 12 tahun. Pelaku tega mencabuli korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Perbuatan tak terpuji pelaku terjadi di kolam renang miliknya yang disewakan untuk umum. Pelaku memanggil korban yang tengah bermain di komplek kolam renang. ST membujuk dan memberikan uang kepada korban agar menurut kemauannya. Di kamar mandi area kolam renang, pelaku tega mencabuli korban. Orang tua yang mengetahui perbuatan tak terpuji pelaku melapor ke polisi. Ironisnya, perbuatan tak terpuji ST berulang kali terjadi sejak tahun 2019 hingga akhir Desember 2021. Korban bermain di komplek kolam renang tersebut, kemudian dipanggil atau oleh pelaku dengan cara
yaitu membujuk dan memberikan uang atau hadiah kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Diharapkan pelaku mendapat efek jera atas perbuatannya. Sementara itu dari Jakarta, polisi mengamankan seorang remaja berusia 15 tahun karena diduga mencabuli 9 anak di bawah umur. Mirisnya pencabulan terjadi sejak tahun 2019. Polisi menggelar sejumlah barang bukti kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ada 9 korban pencabulan, yakni lelaki dan perempuan berusia 9 hingga 12 tahun. Mirisnya, pelaku diduga adalah seorang pelajar berusia 15 tahun. Pencabulan terhadap korban terjadi sejak tahun 2019 di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Modus pelaku mencabuli korban dengan intimidasi. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu korban melapor kepada ayahnya telah dicabuli pelaku. Kaitan antara tersangka dengan para pelaku ini bisa saya gambarkan kepada rekan-rekan bahwa antara tersangka dengan para pelaku ini saling mengenal, bahkan memiliki hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan. Kegiatan tindak pidana pencabulan ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan terakhir tahun ini 2021 2 bulan yang lalu. Yang terakhir dilakukan oleh tersangka A. Polisi membawa pelaku ke rumah sakit Kramat Jati dan kini dititipkan kepada LPSK. Kecanduan film dewasa, seorang siswa SMP di Sidoarjo, Jawa Timur nekat memperkosa teman sekolahnya. Pelaku merenggut kehormatan korban ketika pingsan akibat penganiayaan yang dilakukannya. Aparat Polres Sidoarjo menemui siswi SMP usia 15 tahun, korban pemerkosaan yang dirawat intensif di RSUD Sidoarjo. Kondisi korban syok karena trauma dan terluka di bagian kepala. Ironisnya, pelaku ternyata merupakan teman sekolah korban yang juga berusia 15 tahun. Pelaku mengaku kecanduan menonton film porno di dunia maya. Pemerkosaan ini berawal saat pelaku yang baru saja menyaksikan film dewasa di ponselnya bertemu korban yang sedang jalan sendirian. Karena pengaruh adegan di film yang ditontonnya, pelaku tergoda untuk mencoba hal serupa. Korban yang berusaha melawan dan mempertahankan kehormatannya saat dipaksa pelaku kemudian dianiaya secara brutal hingga tidak sadarkan diri. Korban yang pingsan dibawa pelaku ke rumah kosong lalu diperkosa. Korban yang ditinggal sendirian menceritakan ke orang tuanya lalu melapor ke polisi. Pelaku pengaruh daripada film-film video porno, pengaruh dari itu, kemudian melihat korban, kemudian ya terjadilah hal tersebut. Sempat ada kekerasan dan ya? Ya. Sempat ada kekerasan? Iya, kekerasan karena korban dipukul dengan menggunakan genteng. Sementara itu, polisi memastikan pelaku berinisial FAR yang masih di bawah umur ini tetap ditahan dan diperiksa dengan sistem peradilan anak. Untuk pelaku yang masih di bawah umur, kita juga terapkan SPPA, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana untuk proses penahanannya itu 15 hari. Kemarin kami juga sudah melakukan konseling, ya kan? Memang sesuai dengan pengakuannya, baru pertama kali ia melakukan kejadian tersebut. Dan pemicu dari kejadian itu karena dia sering menonton film porno yang dia buka di salah satu situs internet. Dari hasil pengembangan, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti diantaranya baju milik korban dan pelaku, serta potongan genteng yang digunakan pelaku menganiaya korban sebelum diperkosa. Selain itu, di ponsel pelaku juga ditemukan sejumlah film dewasa. Siswa SMP ini terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.